Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayor Rahmadikna, NIM 12050122022 dari kelas 4H Teknik Informatika. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tugas 3 sistem basis data. Yang pertama itu ada package. Package adalah sebuah skema objek yang mengelompokkan PL/SQL types, item, dan subprogram yang terkait secara logikal. Package biasanya memiliki dua bagian, yaitu sebuah package specification dan sebuah package body. Oke, lanjut. Komponen package. Komponen package ada dua, yaitu yang pertama ada package specification atau spec, merupakan antarmuka terhadap aplikasi-aplikasi kita yang mendeklarasikan types, variabel, konstan, dan exception yang tersedia untuk digunakan. Package specification bersifat public, maksudnya ketika package diakses dari luar bagian inilah sebenarnya yang melakukan interaksi, bukan bagian package body. Lalu yang kedua ada package body, secara penuh mendefinisikan kursor dan subprogram dan juga mengimplementasikan specification. Selanjutnya ada public component dan private component. Public component yaitu semua yang dideklarasikan pada package spesifikasi adalah public. Jika akan membuat variabel, konstanta, prosedur, fungsi, dan lainnya sebagai public, maka deklarasikan pada package specification. Lalu ada private component, yaitu semua yang ditempatkan pada package body adalah private dan hanya dapat diakses di dalam package body yang sama. Kemudian di sini ada syntax package specification, yaitu create or replace package, nama package, is atau as, lalu public type, di sini tipenya public karena dia package specification, dan variable declaration, lalu subprogram specification, and dan nama package-nya. Lanjut ke syntax package body, yaitu create or replace package body, nama package-nya is atau as, private type. Bedanya dengan package specification, di package specification tadi itu public type, sedangkan di package body itu private type. Dan variable declaration, subprogram bodies, begin initialization statement, lalu end, dan nama package-nya. Oke, kita lanjut ke prosedur dan function. Prosedur yaitu sebuah blok PL/SQL yang melakukan aksi khusus. Prosedur adalah salah satu subprogram di Oracle PL/SQL yang tidak memberikan nilai atau return value secara langsung. Function yaitu blok PL/SQL yang mengembalikan nilai tunggal dengan menggunakan perintah PL/SQL return. Function juga dapat digunakan untuk menghitung sebuah nilai. Selanjutnya, memanggil prosedur dan function dalam package. Cara memanggil sebuah package prosedur berparameter dengan anonymous block, yaitu begin, nama package dot nama prosedur dalam kurung parameter 1, parameter 2, dan seterusnya, kemudian end. Lalu cara memanggil sebuah package function berparameter dengan menggunakan anonymous block, yaitu begin, dbms output line dalam kurung nama package dot nama function dalam kurung lagi parameter 1, parameter 2, dan seterusnya, kemudian end. Baiklah, kita lanjut ke prakteknya. Di sini saya akan membuat sebuah package dengan dua komponen, yaitu package specification lalu package body. Dan di dalamnya terdiri dari function dan prosedur. Yang pertama kita buat package specification-nya, yaitu create or replace package. Lalu nama package-nya di sini saya akan membuat namanya itu tugas 3 is, misalnya kita mencari biaya jabatan dari seorang pegawai. Biaya jabatan ini biasa digunakan untuk mencari gaji bersih dari seorang pegawai. Lalu kita buat variabelnya, yaitu variabel
persentasi dari biaya jabatan. Sini kita buat BC saja. Lalu tipe datanya itu number. Kita isi variabelnya. Biasanya biaya jabatan itu 5% dari gaji seorang pegawai. Jadi di sini kita buat 0,05. Karena 0,05 ini nilainya tetap, maka kita tambahkan konstan. Lalu kita buat fungsinya, yaitu biaya jabatan. Lalu parameternya di sini saya buat parameter, nama parameternya itu P sal. Lalu kita sesuaikan dengan kolom salary dari tabel employees. Jadi pada tabel employees di kolom salary. Lalu return number. Oke, kita lanjut buat prosedurnya. Di sini untuk melihat data, maka prosedurnya tampil data. Lalu parameternya employee ID. Lalu kita samakan dengan kolom employee ID pada tabel employees. Lalu N. Kemudian kita buat package body-nya. Jadi pada package body ini kita lebih menjelaskan tentang function dan prosedur yang telah kita buat di package specification. Kita buat package body-nya, yaitu create or replace package body. Nama package-nya tugas 3 is. Lalu function-nya kemudian begin. Lalu return, yaitu pisau. Kita kali variabel persentase dari biaya jabatannya. Jadi function ini untuk mencari biaya jabatan dari seorang pegawai. Lalu N. Nah, di sini untuk membedakannya, pada N di sini kita bikin N tugas 3. Lalu N pada function ini kita buat biaya jabatan. Lalu kita buat prosedurnya. Lalu kita deklarasikan variabelnya apa saja yang ingin kita tampilkan nanti. Ini saya buat variabel. Sini saya buat variabel ID untuk menampilkan employee ID. Lalu variabel first name. Lalu variabel sal, yaitu untuk gajinya, salary. Lalu yang terakhir variabel tam untuk
menampung biaya jabatannya nanti, hasil biaya jabatannya. Ini kita kasih number, kemudian begin, lalu kita select employee ID-nya, first name, salary, dan untuk biaya jabatannya. Into variable ID, variable fn, variable sal, dan variable tam. From table employees, where dimana employee ID-nya sama dengan parameter employee ID. Kemudian untuk menampilkannya yaitu ms underscore output dot put line pertama untuk menampilkan employee ID-nya. Kita panggil variabel ID-nya. Nah, begitu juga untuk first name, salary, dan biaya jabatannya. Kemudian di sini saya akan membuat exception. When no data found, akan menampilkan data tidak ditemukan. Kita end exception-nya. Dan yang terakhir kita end untuk secara keseluruhannya. Jadi exception di sini berguna jika terjadi no data found, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Baiklah, kita coba jalankan. Pertama masuk dulu ke SQL Plus. Lalu di sini saya akan menggunakan skema HR. Lalu set server output on. Lalu kita panggil file tugasnya, add tugas3.sql. Di sini ada warning package create with compilation error. Package body-nya juga, berarti di sini ada yang kesalahan dalam penulisan. Mari kita cek dulu. Create or replace package tugas 3 is variable percent biaya jabatan constant number. Jadi di sini seharusnya titik 2 dulu baru sama dengan, lalu 0,05 ini dia menggunakan titik bukan menggunakan koma. Lalu kita coba jalankan lagi. Nah, ini package-nya sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya cara memanggil prosedur bisa menggunakan anonymous block atau dengan execute. Yang pertama kita coba dulu dengan anonymous block, yaitu begin dbms output nama
package-nya, yaitu tugas 3 dot variabel persen biaya tanggung jawabnya BJ PCT underscore BJ, lalu N dan slice. Jadi di sini maksudnya ialah nilai dari biaya jabatan itu 0,05. Kemudian kita coba dengan menggunakan execute. Nama package-nya dot variabel pct pj. Nah, sini sama hasilnya dengan yang tadi. Itulah cara memanggil prosedur dengan menggunakan anonymous block dan execute. Oke, selanjutnya kita coba memanggil function. Untuk melihat hasil dari function, bisa menggunakan select, yaitu select nama package-nya dot nama functionnya, yaitu biaya jabatan, lalu dalam kurung salary from employees. Nah, dia akan menampilkan semua biaya jabatan dari setiap pegawainya. Bisa kita lihat di sini outputnya terlalu banyak karena yang diproses semua yang ada di kolom salary pada tabel employees. Jadi kita tambahkan saja suatu kondisinya. Misalnya employee ID-nya 200. Maka from employees where, di mana employee ID-nya itu 200. Nah, di sini biaya jabatan dari seorang pegawai yang mempunyai ID 200 itu ialah 220. Untuk melihat lebih detail, kita bisa lihat menggunakan prosedur. Cara untuk memanggil di prosedur, kita bisa menggunakan execute. Untuk execute, nama package lalu nama prosedurnya, dalam kurungnya kita masukkan employee ID-nya yaitu 200. Maka hasilnya pegawai yang mempunyai employee ID 200 itu namanya Jennifer, mempunyai gaji 4.400, maka biaya jabatannya itu 220. Atau bisa juga kita cek dengan cara seperti yang saya jelaskan di presentasi tadi, yaitu dengan begin nama package-nya dot nama prosedur dari employee ID-nya, kita inputkan employee ID-nya itu 200, lalu N, terakhir slice. Nah, ini hasilnya sama seperti yang tadi, yaitu karyawan yang punya employee ID 200, itu namanya Jennifer, gajinya 4.400 dan biaya jabatannya 220. Selanjutnya kita coba dengan employee ID yang lain, yaitu misalnya 210. Nah, di sini outputnya data tidak ditemukan, berarti employee ID 210 itu tidak ada, maka exception ini yang diproses. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.